Ini kependudukan materi kelas 11 ya, buat yang di geografi. Mungkin akan kita mulai jam 10:05 aja ya, sambil nunggu yang lainnya. Boleh nih teman-teman, kalau mau on kamera, biar lebih rame, biar lebih interaktif juga. Halo Nafisa. Oke, karena udah jam segini, udah jam 10:05, mending kita mulai aja, biar nggak selesai ntar juga nggak kesiangan juga. Ini karena ini weekend, hari Sabtu, pasti teman-teman juga pengen istirahat. Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalin, aku Muhammad Syahrian Zulkarnain, biasa dipanggilnya Syahrian atau Ian. Aku asalnya dari Semarang, sekarang mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi, Program Studi Pembangunan Wilayah. Nah, seperti sesuai jadwal, di sini kita akan berdiskusi mengenai geografi, materinya itu dinamika kependudukan. Oh ini teman-teman, ada yang mau on camera nggak? Kan tadi udah aku kenalan, mungkin beberapa nih ada teman-teman yang mau perkenalan. Pengen gitu kenalan sama teman-teman sekalian. Mungkin tadi yang udah on cam, Nafisa, silakan bisa buat perkenalan terlebih dahulu. Oh, siapa nih malu? Nggak usah malu. Santai aja, santai aja, santai aja. Ada yang mau perkenalan? Tahu nih siapa? Anita. Oke, nggak ada ya. Oke dah, mungkin kita lanjut aja langsung ke materinya. Pertama, ini mengenai dinamika kependudukan. Sebenarnya kita tuh akan bahas apa sih? Nah, dari beberapa topik yang ada di materi kependudukan ini aku garis besarin jadi 6 topik. Yang pertama itu adanya definisi penduduk. Kenapa kita harus tahu definisi penduduk? Karena sebelum terjun lebih lanjut nggak mungkin dong kita nggak tahu apa sih penduduk itu. Lalu yang kedua itu ada yang mengenai pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada mobilitas penduduk yang juga membahas mengenai migrasi. Lalu selanjutnya adalah kualitas yang mempengaruhi penduduk. Yang kelima ada bonus demografi. Lalu yang keenam itu adalah data kependudukan. Oke, mungkin sebelum lanjut ke materi, teman-teman bisa gabung dulu nih buat ikut kuis.
Pretest maksudnya. Ini ya caranya, udah tahu kan? Coy, caranya join di joinmyquiz.com, enter game code-nya ini. Ditunggu ya teman-teman, bisa segera bergabung biar bisa mulai segera juga. Pagi-pagi sarapannya kuis ya, biar bangun. Mungkin bisa di-share di chat. Ya itu kode quizzes maaf. Ya. Santai aja, ini cuma pretest kok teman-teman, bukan tes apa-apa. Santai aja, santai aja. Betul, kependudukan itu kebagian dari antroposfer. Betul, betul, betul. Sama aja. Ya, antroposfer itu dalamnya ada kependudukan. Izin buat share screen. Oke. Waduh, siapa nih? Soalnya terlalu gampang. Gak apa-apa, santai aja. Ini cuma pretest aja biar kalian punya gambaran apa yang akan kita bahas pada pagi ini. Ada lagi mungkin yang mau bergabung? Mungkin sampai 40 kali ya. Berapa? Ada lagi yang mau bergabung? Oh ya teman-teman, kalau mau on mic, santai aja. Langsung aja nggak apa-apa. Biar lebih ramai aja. Lebih aktif juga teman-teman. Mungkin kita mulai aja kali ya. Siap-siap teman-teman. Oh, masih ada yang gabung. Satu lagi nih, satu lagi. 40. Mau memastikan ini layarnya Kuzis sudah nampak di kalian kan? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah, Oke, Kak. oke. Kayak mau ngobrol-ngobrol aja, santai aja. Biar aku ada teman ngobrol nih. Oh, ada lagi yang nambah nih. Mungkin bisa dimulai aja kali ya, biar waktunya lebih cepat. Oke.
Angka kematian bayi di suatu negara menunjukkan tingkat kualitas penduduk yang terkait dengan aspek wah gila keren. Habis. Jawabannya apa teman-teman? Kira-kira? Tingkat pemenuhan gizi keluarga. Tingkat pemenuhan gizi. Oke, betul. Ini ya. Hampir semuanya udah tahu dah. Basic banget ini, masih basic. Jadi teman-teman udah paham basicnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah adalah gercep nih, keren. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Ada Lee. Soalnya terlalu gampang. Oh iya, keren. Ya, ini benar banget. Pendidikan yang hanya untuk kelompok orang, mayoritas kalian udah jawab benar. Jadi mending kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Karena Jack di Bandung sudah lama menetap lebih dari 1 tahun, dia merubah alamat KTP sesuai dengan domisilinya di Bandung. Maka Jack disebut sebagai jawabannya apa teman-teman? Migran. Wah, soalnya terlalu gampang ini yang harus dinaikkan. Loh, ternyata masih banyak yang menjawab transmigran. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, perbedaan-perbedaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Urbanisasi adalah salah satu bentuk migrasi yang disebabkan oleh adanya daya tarik dan daya dorong. Unsur daya tarik yang menyebabkan terjadinya urbanisasi adalah Oke, wah mana tadi soal terlalu gampang. Ya, benar banget. Jawabannya itu adalah heterogenitas lapangan pekerjaan di kota. Mayoritas sudah jawab benar, tapi masih ada yang masih jawab salah, nggak apa-apa. Namanya juga pretest. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jenis sensus penduduk yang hanya mendata penduduk sesuai dengan tempat tinggalnya ialah Oke, leaderboard-nya siapa ini? Oke, naik-naik terus nih, keren. Oke, ini mungkin masih baik yang belum paham, nanti akan kita bahas. Lanjut aja. Penduduk di suatu wilayah akan bertambah secara alami jika jumlah kelahiran titik-titik dengan jumlah kematian. Jawabannya apa teman-teman? Lebih besar. Masih bertahan ya leaderboard-nya. Betul, semuanya udah hampir benar. Lanjut
berikut ini yang benar mengenai pengertian kepadatan penduduk adalah kepadatan penduduk. Ya. Ada yang tahu jawabannya? Kepadatan penduduk. Penduduk dibagi. Oke, betul. Maaf, ini sebenarnya bukan, dipilihnya bukan kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk ya. Jadi agak ada kesalahan di sini. Bukan kepadatan penduduk dibagi dengan luas, tapi jumlah penduduk dibagi dengan luas. Paham ya? Paham, Kak? Oke, lanjut. Salah satu tujuan utama dari program keluarga berencana adalah oke, leaderboardnya masih sama. Wah, naik turun ini. Oke, ini masih ada yang imbang. Nanti akan kita bahas aja. Lanjut. Jawabannya apa nih teman-teman? Kerucut. Kerucut. Oke, betul sekali. Oke. Oke, masih ada yang salah, nggak apa-apa. Lanjut nih, pertanyaan terakhir. Urbanisasi bagi daerah yang ditangani bukan masalah lingkungan, yaitu oke, pertanyaan terakhir. Jawabannya apa teman-teman? Timbulnya selama area. Belum area. Betul sekali. Oke. Ini adalah pertanyaan terakhir. Yes. Bentar. Nah, siapa nih? Oke, yang punya ini nanti bisa DM ya. Mungkin ada sedikit reward. Oke, mungkin itu aja buat pretest, buat pemanasan pada pagi hari ini. Share lagi. Gimana teman-teman tadi pretestnya? Ada yang mau menyampaikan, kayak memberikan pendapat? Silakan. Deg-degan. Oh, deg-degan. Seru Kak. Yang lain. Udah bisa bikin melek belum nih? Udah banget, Kak. Oke. Makasih. Lanjutnya langsung kita masuk ke materi aja. Nah, pada bagian pertama itu kita akan membahas mengenai apa itu penduduk Indonesia. Ada yang mau berpendapat nggak? Penduduk Indonesia itu apa?
definisinya? Penduduk yang tinggal di Indonesia. Boleh. Yang lainnya? Yang menetap di Indonesia. Oh iya, nanti dijelasin kok, santai aja. Ini kan tadi cuma pretest aja. Ada lagi yang mau berpendapat apa sih penduduk Indonesia itu? Orang yang tinggal di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan. Oke. Ya, benar banget. Jadi penduduk Indonesia itu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih. Dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi memiliki niatan untuk menetap. Nah, definisi ini tuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lalu, kalau menurut kalian nih, penduduk Indonesia tuh sama kayak WNI nggak sih? Sama kayak warga negara Indonesia nggak sih? Beda. Ada yang bisa jelasin? Bedanya kenapa? Bedanya apa? Kalau yang penduduk Indonesia itu, mau dia WNA atau WNI, kalau misalkan dia tinggal di Indonesia, dia ya penduduk Indonesia. Tapi kalau misalkan WNI, tapi kalau dia tinggal di luar negeri, ya dia tetap WNI. Bukan penduduk Indonesia. Oke. Jadi ini penduduk Indonesia itu dibagi jadi dua ya? Ada WNI. Maaf tulisannya jelek ya. Sama WNA. Jadi penduduk Indonesia itu ada dua, ada WNI sama WNA. Nah, WNI itu apa sih? WNI itu adalah orang-orang asli Indonesia dan juga orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Jadi warga negara Indonesia itu adalah kayak kita, misalkan orang asli Indonesia sama orang-orang asing yang istilahnya ada mengalami perubahan kewarganegaraan dari negara luar menjadi warga negara Indonesia. Kayak gitu. Buat definisi ini, paham ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, kan kita mau bahas dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk itu? Jadi, dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya. Kenapa penduduk itu mengalami perubahan? Ada yang tahu nggak? Jumlahnya penduduk itu kenapa mengalami perubahan? Ya, karena nggak ada manusia di Angka kelahiran dan kematian ngaruh. Ya, boleh. Jadi tuh dasarnya kenapa penduduk itu bisa berubah, kan manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, mereka itu kan punya kemampuan untuk reproduksi ya, untuk fertilitas. Nah, itu kan kalau angka fertilitasnya tinggi, maka penduduknya juga akan meningkat. Tapi juga dipengaruhi oleh angka kematian. Kalau angka kematiannya tinggi, itu juga akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Lalu nih, ada yang tahu nggak jumlah penduduk Indonesia tuh menempati peringkat berapa di dunia? 4, Kak. 4. Ada yang tahu nggak urutannya? Nomor 1 sampai nomor 4? Nomor 1 Cina, 1 nomor Cina, 2 India, 3 Amerika. Serikat, 4 Indonesia. Oke, benar banget. Jadi udah pada tahu ya. Lanjut. Nah, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor alami sama faktor non-alami. Faktor alami itu seperti tadi yang sudah disebutkan, adanya natalitas sama mortalitas. Natalitas itu sama aja kayak angka kelahiran, sama aja kayak fertilitas. Jadi tiga istilah itu tuh maknanya sama, yang bermakna angka kelahiran. Kalau mortalitas itu kebalikannya dari angka kelahiran, yaitu angka kematian. Lalu buat faktor non-alaminya, ini dipengaruhi oleh sama yang namanya migrasi. Nah, migrasi itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya.
Kita akan bahas ke faktor yang alami dulu. Yang pertama adalah natalitas. Nah, natalitas atau angka kelahiran atau fertilitas itu sama aja. Natalitas dan mortality ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada yang namanya pronatalitas. Namanya aja pro, yang artinya kita adanya pendukung untuk peningkatan angka kelahiran. Nah, contoh-contohnya itu apa sih? Yang pertama itu adanya pernikahan dini. Yang kedua itu adanya tingkat kesehatan atau fasilitas kesehatan yang sudah mulai merata di berbagai wilayah. Jadi kalau fasilitas kesehatan sudah mulai membaik dan juga lebih merata tuh istilahnya masyarakat akan merasa lebih aman karena fasilitas kesehatan tuh lebih mudah dijangkau dari wilayahnya. Lalu yang ketiga itu adanya budaya berkembang. Maksudnya apa budaya berkembang? Kalau di zaman dulu itu masyarakat cenderung menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Mungkin pernah dengar ungkapan kayak gitu. Nah, otomatis ada juga yang banyak anak banyak rezeki itu apalagi anaknya laki-laki. Nah, masyarakat itu akan cenderung untuk mencari anak laki-laki. Lalu yang keempat itu adalah belum adanya program KB atau keluarga berencana. Lalu juga dipengaruhi oleh antinatalitas atau yang upaya-upaya buat menekan angka kelahiran seperti program KB tadi yang di quiz yang tujuannya itu adalah menekan angka fertilitas sebanyak 50%, yang programnya sering kita dengar 2 anak cukup itu. Lalu yang kedua tuh adanya asumsi masyarakat terhadap anak. Kalau di zaman dulu kan seperti tadi, ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalau di zaman sekarang ini, beberapa kelompok masyarakat, aku nggak mengatakan semua, tapi beberapa kelompok masyarakat itu menganggap bahwa anak itu sebagai beban. Lalu yang ketiga, adanya tunjangan orang tua yang terbatas. Buat orang tua yang bekerja sebagai pegawai atau yang PNS itu kan pasti mereka mendapatkan tunjangan untuk anaknya. Nah, tapi kan tunjangan untuk anak ini bukan untuk keseluruhan anaknya. Biasanya hanya untuk anak pertama atau hanya anak pertama dan anak kedua. Jadi mereka akan cenderung tidak ingin berisiko lebih untuk memiliki anak yang lebih banyak. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Paham, Kak. Paham, Kak. Oh, kalau ngomongnya kecepatan bisa bilang ya, maaf. Oke, lanjut ke angka kematian atau mortalitas. Sama kayak sebelumnya, itu ada yang namanya promortalitas sama antimortalitas. Promortalitas itu kayak tadi untuk meningkatkan angka kematian, bukan meningkatkan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah angka kematian. Yang pertama itu adanya rendahnya kesadaran atas kesehatan. Jadi masyarakat itu kurang aware sama gizi yang didapatkan, lingkungan sekitarnya, juga yang lain-lainnya. Lalu yang kedua itu adalah fasilitas kesehatan yang belum merata. Seperti tadi, masyarakat akan cenderung merasa tidak aman. Lalu yang ketiga adanya bencana alam. Menurutku bencana alam ini juga sangat kompleks karena cakupan wilayahnya luas. Karena cakupan wilayahnya luas, pasti masyarakat di dalamnya juga akan, yang terdampak itu juga akan semakin banyak. Lalu yang keempat adanya peperangan. Pasti peperangan juga akan menimbulkan banyak terdampak. Ini di chat, poin antinatalitas yang kedua itu sama aja kayak chat free bukan Kak? Iya, bisa juga. Di akhir-akhir ini kan kayak kemarin ada beberapa public figure yang bersuara mengenai gerakan child free ini kan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk untuk antinatalitas itu karena sebenarnya keputusan untuk punya anak atau enggak kan juga kebebasan pribadi. Nah, itu jadi ya kurang apa ya? Pemerintah tuh kayak kurang punya andil besar dalam keputusan itu karena itu kembali lagi ke keputusan pribadi. Tapi benar kok itu juga sama child free itu bagian dari itu. Paham ya? Ini siapa yang nanya? Nada Sausan. Udah terjawab? Oke, lanjut aja ke antimortalitas. Yang pertama itu mulai banyaknya obat-obatan. Obat-obatan di situ maksudnya dari pengaruh teknologi masyarakat akan cenderung membuat antibiotik, multivitamin dan lain-lainnya yang bisa menunjang kehidupan kesehatannya.
Lalu yang kedua itu adanya lingkungan yang sehat. Sama yang ketiga adalah larangan bunuh diri. Oh iya, ini angka kelahiran sama angka kematian itu bisa membentuk sebuah grafik atau sebuah perhitungan baru yang namanya adalah angka harapan hidup. Mungkin di sini di PowerPoint ini nggak ada, akan aku jelasin aja. Jadi angka harapan hidup itu artinya usia di mana masyarakat itu bisa hidup dalam kondisi sehat. Contohnya kalau negara dengan angka harapan hidup tertinggi itu ada di Jepang. Kalau nggak salah itu udah lebih dari 80 tahun. Kalau nggak salah malah 86 tahun. Mungkin nanti bisa dicek lagi kalau aku salah. Nah, kenapa di Jepang ini bisa angka harapan hidupnya tinggi? Yang pertama itu adanya lingkungan yang sehat itu tadi. Masyarakat bisa aware sama lingkungan sekitarnya dan dilihat dari gambar-gambar kehidupan di Jepang itu kan bisa lingkungannya bisa bersih banget. Lalu yang kedua, itu adanya budaya kerja di Jepang yang seperti yang kita tahu kan kalau masyarakat di Jepang itu bahkan orang-orang tua aja masih bisa bekerja secara maksimal. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini tuh bisa menunjang usia harapan hidup. Tapi ada satu hal yang jadi masalah di Jepang yang bisa menurunkan usia harapan hidup, yaitu adanya banyaknya kasus bunuh diri di Jepang. Kenapa di Jepang itu banyak kasus bunuh diri? Ya karena itu tadi masyarakat itu orientasi karirnya itu tinggi. Jadi kalau misalkan karirnya anjlok sedikit, masyarakat akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, itu sedikit cerita aja tentang angka harapan hidup sama cerita di Jepang. Lanjut ke part 2, itu migrasi. Jadi migrasi itu adalah bagian dari yang namanya mobilitas atau perpindahan. Yang mana migrasi itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya migrasi permanen sama migrasi non-permanen. Apa sih itu migrasi? Jadi migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap yang melampaui batas administratif suatu wilayah. Nah, ini definisi secara umum ya, definisi secara luas. Tetapi kalau definisi dari Badan Pusat Statistik atau BPS itu beda. Mungkin ini bisa dicatat juga. Kurang lebih intinya sebenarnya sama. Cuma BPS itu lebih membatasi kalau tujuan untuk menetap itu minimal 6 bulan. Itu definisi dari BPS. Dan melampaui batas administratifnya itu keluar dari provinsinya. Misalkan, aku dari Semarang, aku dari Jawa Tengah. Aku mau berpindah ke Surabaya selama 6 bulan. Nah, itu bisa dikatakan aku migrasi. Tapi beda lagi kalau aku dari Semarang, aku mau berpindah ke Solo yang masih dalam satu provinsi. Nah, itu kalau menurut definisi BPS itu tidak bisa dikategorikan sebagai migrasi. Angka harapan hidup sama indeks harapan itu sama kan? Intinya sama, cuma perhitungannya aja nanti penyajiannya berbeda, tapi intinya sama. Ini mungkin ada yang tahu nggak kenapa sih penduduk itu bermigrasi? Ada yang mau berpendapat? Pengen cari lapangan kerja yang lebih luas. Boleh. Yang lainnya silahkan. Ini sebenarnya banyak banget sih alasan-alasannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Boleh. Yang lainnya? Bosan. Pendidikan, Kak. Siapa tadi? Yang cewek, silahkan. Pendidikan. Pendidikan, oke. Satu lagi tadi kayak ada suara cowok, silahkan. Bosan. Bosen, benar banget. Oke. Jadi aku jelasin, ada yang namanya teori migrasi. Teori migrasi itu ada gula, ada semut. Maksudnya apa? Kalau ada gula, otomatis semut pasti akan datang kan. Nah, konsepnya itu sama. Kalau misalkan ada di suatu wilayah itu ada potensi yang lebih dibandingkan tempat tinggalnya, otomatis masyarakat akan berupaya untuk pindah ke wilayah yang bisa menunjang kehidupannya secara lebih baik. Teori dasarnya kayak gitu. Lalu prinsip buat
prinsip buat migrasi itu, benar, kuliah termasuk nggak? Bisa juga seperti pendidikan tadi. Perang maksudnya buat mencari tempat yang aman, bukan sih? Nah, kalau migrasi itu kan dibagi jadi dua, sesuai yang aku sampaikan tadi, ada yang namanya migrasi permanen sama yang namanya migrasi non permanen. Migrasi permanen itu dibagi dua lagi, ada yang dalam negeri sama internasional. Jangan kalau non permanen ada komutasi dan sirkulasi. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada migrasi internasional. Ini masuknya migrasi permanen ya. Migrasi internasional itu dibagi jadi tiga. Ada emigrasi, imigrasi, sama remigrasi. Emigrasi itu adalah masuknya penduduk negara lain ke suatu negara. Kalau imigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain, istilahnya keluar. Kalau emigrasi, masuk. Sedangkan kalau remigrasi, itu kembalinya penduduk ke suatu negara. Ada nih teman-teman yang mau menyampaikan contoh-contohnya dari emigrasi apa, imigrasi apa, remigrasi apa. Silakan. Silakan yang mau menyampaikan contohnya. Yang imigrasi misalnya dari Indonesia terus ke Kanada, terus tinggal di sana gitu nggak, Kak? Iya, bisa. Jadi kurang lebih contohnya kayak gitu ya. Oh, ini ada yang nanya komutasi sama sirkulasi. Nanti akan dijelasin kok, santai aja. Oke, lanjut. Mungkin teman-teman ini udah pada paham. Lanjut, ada migrasi dalam negeri. Migrasi dalam negeri itu dibagi jadi tiga. Adanya urbanisasi, transmigrasi, sama ruralisasi. Ini definisi umum aja. Urban itu artinya kota, rural itu artinya desa. Jadi, urbanisasi adalah perpindahan dari desa menuju kota. Sedangkan kalau ruralisasi adalah perpindahan dari kota menuju desa. Lalu kalau transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk ke suatu tempat untuk tujuan pemerataan pembangunan. Nah, kan kita udah tahu nih kalau urbanisasi itu perpindahan dari desa menuju kota. Ada nggak sih kayak dampak positif sama negatif dari urbanisasi itu? Teman-teman ada yang bisa ngasih tahu nggak? Mungkin ada yang mau berpendapat nih tentang dampak positif sama negatifnya dari urbanisasi. Dampak negatifnya menambahkan tingkat kriminalitas, Kak. Ada lagi? Oh, sebentar. Ini dampak negatif bagi tujuan atau tempat asal? Tujuan. Oke. Kalau buat daerah asalnya, dampak positif sama negatifnya apa? Daerah asalnya jadi makin sepi, terus lapangan kerjanya makin kecil juga. Oke, benar. Nggak berkembang. Ya, benar. Jadi udah pada logis ya sama konsep-konsepnya, udah pada bisa diterima konsepnya ini. Langsung kita lanjut aja ke migrasi non-permanen. Yang pertama itu adanya komutasi dan sirkulasi. Nah, kalau yang pertama itu adalah komutasi. Komutasi itu definisinya adalah pergi pulang dalam jangka waktu kurang dari 24 jam. Maksudnya apa? Misalkan nih, aku tinggalnya di Bekasi, tapi aku kerjanya di Jakarta. Otomatis aku harus menempuh jarak dari Bekasi ke Jakarta dalam jangka waktu tertentu kan. Misalkan subuh aku berangkat, jam 5 pagi aku berangkat. Terus jam 9 malam aku pulang dari Jakarta ke Bekasi. Nah, ini maksudnya termasuknya dalam komutasi. Jadi kegiatan pulang sama perginya itu masih dalam 1 hari atau kurang dari 24 jam. Lalu, kalau yang sirkulasi itu menginap di tempat tujuan dalam sementara waktu. Contohnya ini, seperti di gambar nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang. Mudik gitu nggak, Kak? Nah, ini kan gambar orang mudik ya. Kalau orang mudik itu termasuk dalam migrasi non permanen yang
sirkulasi. Karena apa? Mereka tidak punya niatan untuk kembali ke tempat asalnya dan dalam jangka waktunya tidak lama. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut ke perhitungan pertumbuhan penduduk. Jadi untuk menghitung pertumbuhan penduduk itu ada dua. Yang pertama tuh menghitung persentasenya, lalu yang kedua adalah jumlahnya. Kalau yang namanya persentase itu pasti akan kita butuh sebuah pembanding. Misalkan dari angka di tahun awal atau angka di pertengahan tahun dikalikan dengan 100%. Lalu ini, PPT itu adalah persentase pertumbuhan total yang rumusnya itu adalah jumlah kelahiran dalam periode tertentu dikurangi dengan jumlah kematian. Jadi intinya di sini kita mencari selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian ditambahkan dengan orang yang keluar dikurangi dengan orang yang masuk. Kalau persentase dibandingkan dengan jumlah penduduk di awal tahun baru dikalikan 100%. Jangan kalau jumlah pertumbuhan penduduk aja hanya sebatas rumus ini. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, ini mungkin ada contoh soal. Teman-teman bisa dikerjakan biar sama-sama paham. Nanti kalau yang bisa ketemu hasilnya, silahkan buat menyampaikan hasilnya ya. Baru akan kita bahas. Bukannya kebalik. Emigrasi keluar, kalau imigrasi masuk. Tadi aku jelasinnya apa ya? Maaf. Iya, benar-benar. Emigrasi itu keluar, kalau imigrasi itu masuk. Jadi tadi maaf ya kalau ada yang salah. Maksudnya gini benar-benar. Imigrasi itu keluar. Makasih Catherine buat koreksinya. Ada yang udah nemu jawabannya? Ya Catherine, benar. Ada lagi yang nemu jawabannya? Silahkan buat langsung on mic aja. Oke, mending langsung kita bahas aja nih. Nah, kan yang ditanyakan adalah persentase pertumbuhan total. Yang mana awalnya kita harus cari selisih antara angka kelahiran dan kematian sama angka imigrasi dengan emigrasinya. Angka kelahirannya kan tadi 200, sedangkan kematiannya adalah 100. Maka di sini akan terdapat ini 100. Ditambah dengan selisihnya ini antara imigrasi dan emigrasi. 75 dikurangi 25 akan dapat 50. Nah, ini 100 ditambah 50 kan hasilnya 150. Dibandingkan dengan jumlah penduduk di awal tahun. Yang di soal tadi jumlahnya adalah 10.000. Baru dikalikan dengan 100% supaya dia berbentuk persentase. Dan hasilnya itu adalah 1,5%. Ada yang benar nggak nebaknya? Maaf, bukan nebak. Ngerjainnya. Benar, Kak. Oke, keren. Yang lainnya gimana? Kak, boleh kembali ke slide yang rumus nggak, Kak? Oke, bentar. Mau SS. Ini ya. Bentar. Maaf. Ini. Silakan yang mau dicatat atau mau di screenshot nggak apa-apa. Silakan.
Oke. Udah bisa lanjut nih? Ada yang mau atau ada yang mau dicatat? Udah. Lanjut. Oke. Nanti di-share kok, santai aja. Lanjut ini udah. Yang tadi udah. Nah, kita akan membahas mengenai kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Jadi, kualitas penduduk itu adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan. Oke, ini adalah definisinya dari kualitas penduduk itu. Nah, kalau kualitas penduduk itu pasti ada indikatornya atau penentu-penentunya. Nah, ini akan kita bahas nih. Yang pertama itu penentu kualitas penduduk yang pertama itu adalah kesehatan. Kenapa kesehatan? Angka kesehatan itu biasanya sering kali dikaitkan dengan angka kelahiran bayi dan angka harapan hidup. Seperti yang udah aku jelaskan di awal tadi mengenai angka harapan hidup. Lalu kenapa angka kelahiran bayi itu sangat relate, sangat erat hubungannya dengan kesehatan? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa angka kelahiran bayi itu bisa sebagai penentu kesehatan suatu masyarakat? Oke, mungkin nggak ada yang tahu, jadi jelasin aja. Jadi angka kelahiran bayi itu kan, ada yang on cam, ada yang on mic, maaf. Bingung olah kata-katanya, nggak apa-apa, disampaikan aja. Kak, Silakan, disampaikan aja nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. kalau menurut saya semakin lengkap fasilitas kesehatan, maka angka kelahiran bayi itu akan meningkat. Boleh. Siapa ini tadi yang Catherine, Gina? Silakan. Daripada bingung olah kata-katanya, mending disampaikan aja. Oke. Takut kalau salah, Kak. Santai aja. Kita belajar bareng. Kita lebih ke diskusi. Oke, jadi kenapa angka kelahiran bayi itu sangat relate? Karena di suatu negara itu ada yang namanya piramida penduduk. Ya akan kita bahas nanti. Piramida penduduk itu kan dia menjelaskan mengenai usia. Dari usia 0 sampai usia tua. Nah, angka kelahiran bayi dengan relate dengan kesehatan itu ya karena kalau angka kelahiran bayinya tinggi, pasti itu akan linear dengan angka kesehatannya. Karena tadi ada yang udah bilang mengenai angka kebutuhan, angka pemenuhan gizinya. Terus juga ini fasilitas kesehatannya juga bagus. Itu bisa juga. Jadi sebenarnya saling terkait sih antara fasilitas kesehatan, pemenuhan gizinya, angka harapan hidup, sama kualitas kesehatan itu sebenarnya sangat saling berkaitan satu sama lain. Lalu penentu yang kedua itu adanya kualitas pendidikan. Tujuan yang paling utama dari pendidikan ini sebenarnya adalah meningkatkan angka melek huruf. Lalu ada satu lagi permasalahan di masyarakat yang kalau semakin tua, partisipasi pendidikan masyarakat itu akan semakin turun. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa partisipasi pendidikan masyarakat kalau usianya semakin bertambah, partisipasinya malah semakin turun? Ada yang mau berpendapat? Kesehatannya menurun, Kak. Boleh. Yang lainnya? Makin bertambah umur, makin males. Boleh. Lagi, satu lagi. Udah susah nyerap ilmu, motivasinya menurun. Oke, keren. Ya, jadi sebenarnya jawaban-jawaban kalian tuh udah benar semua, tapi ada satu dasar atau
satu dasar itu bisa dikembangkan dari jawaban-jawaban kalian. Jadi itu dasarnya kenapa partisipasinya menurun, karena semakin tua, istilahnya apa ya, pemikiran masyarakat itu berbeda. Mereka udah nggak berorientasi pada pendidikan lagi, tapi mereka berorientasi pada pekerjaan. Otomatis waktunya akan berkurang, sehingga ketertarikannya pada pendidikan itu juga akan mengurang. Baru dari waktu yang mengurang itu juga akan berdampak seperti udah nggak bisa nyerap ilmu, malas itu tadi, terus juga yang lain-lain yang kalian sebutkan itu dasarnya dari waktunya yang nggak ada. Sampai sini paham ya? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Terus yang ketiga itu adanya pendapatan per kapita. Ada yang tahu nggak pendapatan per kapita itu apa? Jadi pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam periode tertentu. Itu adalah bentuk rata-rata pendapatan sih, dalam biasanya kalau nggak per kepala keluarga atau per orang. Jadi kalau pendapatannya semakin naik, maka kualitas hidup itu akan semakin naik. Begitu pula sebaliknya. Jadi ini linear sih garisnya kalau dibuat sebuah garis. Kalau semakin pendapatan semakin tinggi, kualitas hidupnya juga akan semakin tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah indeks pembangunan manusia, yang fokusnya itu ada 3. Yang pertama adalah umur panjang dan sehat. Yang kedua adalah pengetahuan. Serta yang ketiga adalah standar hidup yang layak. Nah, indeks pembangunan manusia itu tujuannya adalah membuat manusia memiliki banyak pilihan. Jadi masyarakat tuh punya kewenangan. Misalkan kalau standar hidup yang layak, kita bisa memilih untuk hidup di mana saja. Sedangkan tapi kalau standar hidupnya kita rendah, kita bahkan nggak punya pilihan untuk hidup di mana. Kita hanya punya satu rumahnya seperti misalkan di bawah kolong jembatan. Kita nggak punya pilihan buat pindah di tempat mana lagi. Jadi kayak gitu sih intinya, buat masyarakat itu punya lebih banyak pilihan. Paham ya sampai sini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut ke bonus demografi. Ada yang mau beropini apa sih bonus demografi itu? Yang mau menyampaikan di chat nggak apa-apa. Yang mau on mic silahkan. Suatu kondisi di mana populasi masyarakat itu akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Ya, betul. Oh, bentar, ada yang nanya nih. Hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan indeks pembangunan berkelanjutan itu saling berkaitan. Iya, berkaitan. Jadi ini nanti akan lebih bahasnya ke pembangunan berkelanjutan sih. Jadi pembangunan berkelanjutan itu kan lebih ke aplikasi di masa sekarang, tapi tidak merugikan di masa depan. Nah, salah satu aspeknya itu ada dari manusianya itu sendiri. Jadi keterkaitannya itu sih. Mungkin gini, pernyataanku menjawab pertanyaannya nggak ya? Oke. Makasih. Pertanyaannya bagus nih. Balik lagi ke bonus demografi. Tadi siapa yang bilang itu udah benar? Jadi bonus demografi adalah suatu kondisi ketika suatu wilayah itu memiliki jumlah masyarakat dengan usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif. Nah, usia produktif itu berapa? Ada yang tahu nggak? 15 sampai 64 tahun bukan, Kak? Betul. Jadi usia produktif itu umur 15 sampai 64 tahun ya. Nah, terus kenapa sih namanya bonus demografi? Bonus. Kenapa, ada yang tahu nggak kenapa namanya bonus? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Oh, mungkin nggak ada golden time-nya suatu negara. Iya, benar banget. Yang namanya golden time itu, dia maksudnya sekaligus membahas bonus itu artinya sama aja kayak golden time, atau dia itu hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun. Jadi ini tuh durasinya itu dan nggak lama. Jadi maksudnya gimana ya? Gini loh,
bonus demografi ini terjadi hanya sekali dalam durasi ratusan tahun. Tapi meskipun hanya terjadi sekali, durasinya itu nggak lama. Makanya itu disebut bonus. Makanya harus benar-benar dimanfaatkan sih kalau buat bonus demografi ini. Paham nggak ya aku jelasinnya? Kenapa namanya bonus? Paham, Kak. Kak. Oke. Oke, lanjut. Nah, kalau yang namanya bonus demografi itu pasti akan at the same time akan menimbulkan sebuah tantangan sama peluang. Apa sih tantangan sama peluangnya itu? Nah, tantangannya yang pertama itu adalah daya saing tenaga kerja yang masih rendah. Kenapa? Secara logis aja, kalau masyarakat produktif itu semakin banyak, pasti sebagai perusahaan atau instansi yang merekrut, mereka pasti memiliki standar yang lebih tinggi kan daripada standar yang biasa-biasa aja. Istilahnya, mereka akan merekrut orang-orang yang di atas rata-rata dibandingkan orang yang punya skill rata-rata aja. Bener nggak sampai sini? Betul, Kak. Nah, lalu tantangan yang kedua adalah tingkat pendidikan yang belum merata. Lalu yang ketiga, dapat menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Nah, bonus demografi ini kan juga dia mayoritas merupakan usia produktif ya. Otomatis nanti tantangan terbesarnya itu adalah adanya population bomb atau meledaknya populasi suatu wilayah. Yang mana ntar bisa jadi nggak terkendali karena saking banyaknya orang gitu. Lalu untuk peluangnya itu yang pertama adalah jumlah penganggurannya berkurang karena jumlah masyarakatnya banyak, otomatis instansi itu akan merekrut orang yang lebih banyak juga. Tapi balik lagi ke yang tadi, otomatis rekruternya akan memiliki kualitas yang lebih tinggi atau di atas rata-rata itu tadi. Lalu yang kedua adalah peningkatan daya saing bangsa. Karena yang sebelumnya adalah orang-orang yang direkrut itu berkualitas tinggi, otomatis pasti outputnya juga akan bagus dong. Sampai sini kan logis ya. Nah, kenapa daya saing bangsa ini bisa meningkat? Karena selama proses dari inputnya adalah masyarakat yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Prosesnya itu mereka di nomor 4 ini, mereka menghasilkan banyak karya inovatif dan kreatif dari masyarakat. Lalu outputnya itu meningkatkan daya saing bangsa dan juga menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara pesat. Paham sampai sini? Atau mau diulangi lagi biar lebih jelas? Boleh diulangin, Kak? Paham, Kak. Oke. Kita ulangin aja. Jadi tuh ada input, proses, sama output. Input itu masukannya. Orang yang masuk itu kan masyarakat dengan kompetensi yang di atas rata-rata yang aku jelasin tadi. Lalu, di dalam perusahaan itu mereka akan mengalami proses. Prosesnya di sini tuh mereka menghasilkan karya-karya inovatif sama kreatif dari masyarakat itu sendiri. Lalu dari proses ini akan menghasilkan output, hasil. Hasilnya apa? Mereka itu bisa meningkatkan daya saing bangsa dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara pesat. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ke transisi demografi. Jadi transisi demografi atau fase-fase demografi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada fase 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh iya, transisi demografi ini tuh berkaitan banget sama ini, birth rate sama death rate, atau angka kelahiran sama angka kematian. Kita lihat dari stage 1. Ini angka kelahiran sama angka kematiannya sangat tinggi, masih berada tinggi-tingginya. Otomatis populasinya gimana? Kalau angka kelahiran sama angka kematiannya itu tinggi. Stabil. Ya, stabil. Makanya di titik ini kan stabil. Tetapi karena mereka masih ada di titik yang tinggi ini, jumlahnya masyarakat akan sedikit. Logis ya sampai sini? Logis, Kak. Nah, lalu buat tahap kedua. Tahap kedua itu death rate atau angka kematian, dia menurun terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat ini. Dia menurun terlebih dahulu. Sedangkan angka kelahirannya, dia masih stabil, masih di atas. Nah, dari grafik ini kita bisa nyimpulin apa? Bahwa total populasi atau masyarakat itu pasti akan meningkat kan? Benar? Benar, Kak.
Karena angka kelahiran yang masih stabil, tapi angka kematiannya menurun, otomatis populasinya akan meningkat. Lalu untuk tahap yang ketiga, ini angka kematian sudah mulai stabil dan angka kelahiran sudah mulai turun. Nah, makanya di sini akan terjadi pertumbuhan penduduk itu masih akan naik. Oh ya, ini juga dijelaskan dalam piramida penduduk ini ya. Jadi kan piramida penduduk ini menjelaskan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sama tergantung usianya juga. Nah, balik lagi ke stage 1. Karena dia populasinya dikit dan angka kelahiran serta kematiannya tinggi, maka dia akan membentuk seperti ini, di mana usia rendahnya itu masih sangat tinggi. Tetapi semakin ke atas semakin mengerucut. Mengerucutnya itu curam, karena angka kematiannya dia masih sangat tinggi. Sampai sini paham? Makanya dia bentuk lengkung gini. Paham nggak? Nah, untuk stage 2, ini kan angka kematiannya sudah mulai turun, tapi angka kelahirannya masih stabil. Makanya di sini dia nggak berubah. Yang mengalami perubahan adalah prosesnya ke sini. Karena dia kan angka kematiannya turun, jadi otomatis usianya akan semakin panjang, akan semakin ke atas gini ya. Lalu untuk tahap ketiga tadi, tahap ketiga kan angka kelahirannya dia mengalami penurunan. Makanya di piramida penduduk ini dia berbentuknya agak kotak. Karena dia nggak, biasanya kan sebelumnya sudut kayak gini. Nah, kalau yang di tahap 3 dia bentuknya tumpul. Karena ini angka kelahirannya itu menurun. Jadi populasi di usia muda itu akan menurun. Tapi di populasi usia atas itu masih tetap sama karena dia udah mulai stabil. Lalu buat tahap keempat itu semuanya sudah mulai stabil antara angka kelahiran sama angka kematian. Stabil di sini dua-duanya di garis yang ada di bawah. Makanya jumlah populasinya di sini akan lebih landai dibandingkan dengan ini. Pertumbuhannya ini curam, terus ini sudah mulai landai. Karena keduanya sudah mulai ada di rata-rata yang di bawah. Makanya bentuknya akan seperti ini. Istilahnya akan lebih merata juga. Lalu untuk tahap yang kelima ini sebenarnya belum ada atau masih berupa proyeksi, masih berupa perkiraan. Dan masih belum bisa ditentukan antara dia akan naik atau dia akan turun jumlah populasinya. Begitu pula dengan angka kelahiran sama kematiannya. Mereka bisa aja naik, mereka bisa aja turun. Nah, jadi untuk tahap 5 ini masih belum bisa ditentukan dan istilahnya masih proyeksi, seperti itu. Untuk transisi demografi, udah pada paham sama gambar-gambar piramida penduduknya? Udah, Kak. Paham, Kak. Oke. Kita lanjut ke yang kelima, itu adalah data kependudukan. Kenapa sih kita harus belajar tentang data kependudukan? Ini sesuai pengalamanku di kuliah. Kita kalau belajar masalah kependudukan itu, bentar-bentar kita harus riset data, bentar-bentar kita harus cari data. Karena nggak mungkin kita terjun langsung ke lapangan, misalkan kita ambil wilayah se-Indonesia, nggak mungkin dong kita kayak melakukan penelitian secara langsung di 270 juta masyarakat Indonesia. Nah, makanya untuk menggambarkan kondisi kependudukan itu, makanya diambil sebuah data kependudukan. Nah, data kependudukan itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada sensus, yang kedua ada registrasi kependudukan, sama yang ketiga adalah survei kependudukan. Nah, ini kita akan bahas. Nah, sensus penduduk adalah proses pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan data yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial dari suatu wilayah atau negara tertentu. Mungkin ada yang tahu nggak selama waktu sensus itu ditanyain apa aja? Mungkin ada yang ikut orang tuanya jadi petugas atau pernah dengar-dengar waktu sensus gitu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nah, sebenarnya yang ditanyain tuh basic-basic seperti ini. Demografisnya, kayak misalkan dia bertempat tinggal di mana, terus apakah dia punya
bekerja di mana, apakah dia punya keinginan untuk berpindah lokasi atau berpindah tempat tinggal. Ekonomis juga, misalkan seperti sensus ekonomi itu lebih ke pekerjaan. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu lebih umum ya buat sensus ini. Nah, lalu sensus ini dilakukan 10 tahun sekali. Biasanya pada tahun yang berakhiran angka 0. Contohnya 1990, tahun 2000, 2010, 2020. Jadi angka-angka yang tahun-tahun dengan angka akhiran 0. Itu biasanya dilakukan sensus. Lalu sistematika sensus itu dibagi jadi dua berdasarkan tempat tinggal penduduk. Seperti yang di kuis tadi, kalau nggak salah ada. Yang pertama adalah sensus de jure, atau dia langsung dari tempat tinggalnya masyarakat. Sedangkan kalau de facto, itu sesuai dengan penemuan petugasnya. Misalkan, aku aslinya orang Semarang, tapi aku lagi bepergian, lagi bekerja di Jakarta. Nah, aku ditemukan petugas itu di Jakarta. Aku ditemukan di Jakarta. Nah, itu termasuknya sensus de facto karena itu tidak sesuai dengan domisiliku aslinya. Kalau sampling itu apa ya? Nanti ada kok di survei nanti masuknya. Lalu buat metode pengisian, itu ada dua juga, namanya metode canvasser sama metode householder. Kalau metode canvasser ini, petugasnya datang langsung ke masyarakat, ke rumah-rumah masing-masing, dan dilakukan wawancara secara langsung. Sedangkan kalau householder, biasanya petugas itu hanya menyampaikan sebuah formulir yang nanti akan dikumpulkan secara akumulatif ke misalkan ketua RT atau kepala kelurahan seperti itu. Sampai sini jelas nggak perbedaan-perbedaannya antara metode-metodenya ini? Mungkin ada yang kasih tahu nggak kayak kelebihannya metode canvasser sama householder? Kalau metode canvasser mungkin lebih jujur aja ya kali ya. Kalau householder kayak Apa? Bener kok, nggak apa-apa, gitu aja. Ya mungkin ngelanjutin dari siapa ini? Ramen. Oke. Jadi kalau metode canvasser itu dia jawabannya cenderung lebih jujur dan sesuai apa adanya. Karena mereka diwawancari secara langsung oleh petugasnya. Sedangkan kalau householder, mereka hanya menyerahkan berupa formulir yang bisa saja kita mengisinya itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Itu sih kelebihannya antara canvasser sama householder. Lalu kalau householder itu kelebihannya dia waktunya cenderung lebih singkat karena dia tidak berpindah dari satu rumah ke satu rumah lain. Dan juga pengeluaran pemerintah buat sensus ini juga akan lebih sedikit karena hanya mengeluarkan berupa formulir. Paham ya? Lalu ini ada yang tanya bedanya de facto sama de jure. Yang de jure itu sesuai dengan tempat tinggal. Misalkan aku tinggal di Semarang, petugas sensusnya langsung datang ke rumahku di Semarang. Nah, itu namanya sensus de jure. Dan kalau de facto, kayak tadi, aku lagi kerja di Jakarta, terus misalkan di kos di Jakarta. Nah, petugasnya itu melakukan sensus di aku, di Jakarta itu, padahal rumahku aslinya di Semarang, domisiliku di Semarang. Nah, jadi masuknya itu sensus de facto yang bukan asli dari domisilinya masyarakat itu sendiri. Paham ya, Catherine? Oke, lanjut ke registrasi penduduk. Registrasi penduduk itu merupakan pencatatan yang terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk, seperti kematian, kelahiran, dan juga perpindahan. Biasanya, ini yang mencatat itu mulai dari kantor-kantor kelurahan, kecamatan, dan juga secara hierarkis dia akan semakin ke atas. Contohnya ini, misalkan ada kelahiran baru, otomatis mereka akan membuat akte kelahiran, yang mana pencatatannya itu akan dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil yang biasanya dikeluarkan oleh kecamatan. Nah, pencatatan-pencatatan ini tuh namanya registrasi penduduk, dan dia bersifatnya tidak terpengaruhi oleh waktu. Jadi dia bisa kapan saja dan secara terus-menerus. Maksudnya, secara terus-menerus tuh selalu diperbarui. Sedangkan kalau survei penduduk itu tuh metodenya yang digunakan adalah sampel. Itu merupakan metode pengumpulan data
dari sebagian populasi. Ini ya, dari sebagian populasi yang pemilihan respondennya dilakukan dengan metode statistik. Maksudnya apa dengan metode statistik? Metode statistik itu kan kalau perbedaannya dengan sensus, sensus itu kita melakukan wawancara atau kita mengambil data dari keseluruhan masyarakat. Tapi kalau survei penduduk, kita hanya sampling. Misalkan ada satu kelompok masyarakat itu hanya diambil satu. Jadi satu masyarakat itu mewakili 1.000 orang. Jadi kalau sampel survei itu seperti itu. Nah, terus survei ini cenderung lebih hemat karena dia nggak ngumpulin semua data. Dan karena semua sampel itu tadi, jadi dia nggak terjun langsung ke lapangan dan bertemu orang banyak. Nah, karena dia cuma sampel, maka responden dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu harus direlevankan. Maksudnya direlevankan apa? Itu harus bisa mewakili suatu populasi dan juga jawaban yang diberikan itu memiliki tingkat kebenaran yang tinggi. Paham sampai sini? Perbedaannya sensus sama survei? Kak. Nah, contoh-contohnya itu ada survei penduduk antar sensus atau yang namanya SUPAS. Kalau sensus itu kan di tahun yang berakhiran angka 0. Tapi kalau SUPAS itu di tahun berakhiran angka 5. Misalkan tahun 1995, 2005, 2015, 2025. Dia di tahun dengan akhiran angka 5. Lalu yang kedua adalah survei demografi dan kesehatan Indonesia. Lalu yang ketiga ada survei angkatan kerja. Nah, karena survei metodenya yang digunakan itu berbeda antara survei dan sensus, maka jika melakukan analisis data itu tidak bisa dikompar secara langsung. Paham nggak maksudnya? Ada data sensus dan ada data survei, itu tidak bisa kita bandingkan secara langsung. Maka kita harus mengambil data mentahnya yang diambil dari masyarakat itu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, mungkin buat hari itu ini aja materinya aku garis besarkan. Dan ya, cukup sekian. Silahkan, mungkin ada yang mau berdiskusi atau mau ditanyakan, atau mau diulangin, nggak apa-apa. Kak, tadi kalau survei penduduk biasanya respondennya siapa, Kak? Pilihan orangnya. Nah, ini kalau pilihan masyarakatnya biasanya tuh seperti itu ya, ketua-ketua RT atau mereka yang bisa mengetahui kondisi masyarakatnya gitu. Contoh aku kasih contohnya sebagai ketua RT karena dia kan bertanggung jawab sama masyarakatnya. Jadi istilahnya tuh bukan orang biasa, paham nggak maksudnya? Bukan masyarakat biasa, pasti dia lebih paham dengan kondisi masyarakatnya sama lebih paham kondisi komunitasnya sendiri gitu. Paham ya? Oh iya, Kak, paham. Tapi kalau buat contoh orangnya nanti itu yang lebih bisa menentukan itu dari pusat statistiknya itu. Tadi yang berakhir angka 5 itu survei penduduk antar sensus, SUPAS. Jadi kan kalau sensus itu akhirannya 0, tapi kalau SUPAS itu berakhir angkanya 5. Namanya aja survei penduduk antar sensus. Sensus kan 10 tahunan. Dari misalkan ambil aja tahun 2010 sama 2020. Nah, antar penduduknya atau tengah-tengahnya itu kan tahun 2015 gitu sih. Makanya dia selalu di akhiran angka 5. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, Iya, silahkan. boleh minta jelasin tentang piramida penduduk nggak? Gimana? Maaf, suaranya kurang jelas. Boleh minta jelasin apa tentang piramida penduduk gitu? Oh iya, oke. Balik lagi, bentar. Kita ambil contohnya ke transisi demografi tadi ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya asalnya piramida penduduk itu dibagi jadi 3. Oh, bentar. Sampling itu maksudnya metode sampel ya. Itu istilah aja. Sampling itu sama dengan metode sampel.
yang digunakan sebagai survei penduduk. Ya, ini buat piramida penduduk itu sebenarnya bentuknya ada 3. Yang pertama itu ekspansif, yang kedua stasioner, yang ketiga kontraktif. Ekspansif itu artinya penduduk dengan usia muda itu cenderung lebih banyak. Aku gambarkan di sini. Nah, seperti ini. Bentar. Seperti ini, yang di stage nomor 2. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang lainnya aku hapus aja. Nah, ini kan dia berbentuknya kerucut ya. Karena dia jumlah penduduk di usia muda, dia lebih banyak dibandingkan dengan usia tua. Makanya namanya ekspansif. Atau istilahnya sedang bertumbuh. Lalu yang kedua itu stasioner. Stasioner itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Maksudnya stasioner apa? Biasanya stasioner itu jumlah penduduk tua, muda, sama usia produktif itu hampir sama. Tapi lebih cenderung ke jumlah usia produktif lebih banyak. Jadi bentuknya seperti granat. Tahu granat nggak ya? Kayak gini. Jadi cenderungnya seperti ini. Maaf, gambarnya jelek. Jadi dia lebih cembung ke di tengah. Bentuk peluru. Iya bisa juga. Tapi dia bagian tengahnya ini dia lebih besar. Kok gini sih gambarnya? Gini. Ya kayak gini. Lalu kalau yang kontraktif itu tandanya penduduk usia tua lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk usia muda. Bentuknya seperti kerucut terbalik. Kayak gini. Ya, kayak gini. Jadi, contohnya itu kayak di Afrika. Aku baca itu di Afrika karena mereka angka kelahirannya itu kecil karena balik lagi ke tadi karena faktor ketersediaan fasilitas kesehatan gitu. Karena terbatas, makanya dia angka kelahiran kecil, sedangkan penduduk dengan usia tua itu lebih banyak. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham. Oke. Mungkin buat hari ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman partisipasinya. Oh ya, ini aku juga minta tolong. Ini buat teman-teman kasih review buat pembelajaran hari ini. Bisa jadi pelajaran aku juga. Selama berakhir pekan buat teman-teman semuanya. Semangat belajar juga. Jangan diforsir. Makasih, Kak. Ini ya, minta tolong buat diisi. Kuisnya yang tadi di awal itu ya, Pak? Iya, kuisnya buat pretest aja sih, biar kita lebih tahu materi-materi mana yang belum paham. Ya, terima kasih juga semuanya. Kita dokumentasi dulu nih. Oh ya, benar. Jangan live dulu ya, kelihatan. Boleh di stop share dulu aja, Kak. Oke. Oke, teman-teman mungkin yang bisa buat on camera